Ikhwah azani wa azzakumullah. Kita lanjutkan pembacaan Al-Adabul Mufrad. Berkata Imam Al-Bukhari rahimahullahu ta'ala, haddatsana Musa qala haddatsana Rabi' bin Muslim qala haddatsana Muhammad bin Ziyad an Abi Hurairah qala kharaja an-nabiy sallallahu alaihi wasallam ala raddin min ashabihi yadhakun wa yatahaddathun faqal walladhi nafsi biyadihi law ta'lamuna ma a'lam la dhahiktum qalila wa la bakaytum katsira thumma ansaraf wa abkal qaum wa awha Allahu azza wa jalla ilayhi ya Muhammad lima tuqannitu ibadi farja'an nabiyyu sallallahu alaihi wasallam faqal abshiru wasaddidu wa qaribu. Telah menceritakan kepada kami Musa, ia berkata telah menceritakan kepada kami Ar-Rabi' bin Muslim, ia berkata telah menceritakan kepada kami Muhammad bin Ziyad dari Abu Hurairah, ia berkata Nabi sallallahu alaihi wasallam keluar menemui rombongan sahabatnya yang tertawa dan berbincang-bincang. Maka beliau pun bersabda, demi Allah yang jiwaku ada di tangannya, seandainya kalian mengetahui apa yang ku ketahui, niscaya kalian akan sedikit tertawa dan banyak menangis. Lalu beliau pun pergi dan orang-orang itu pun menangis. Dan Allah memberikan wahyu kepada beliau, wahai Muhammad, kenapa engkau membuat hamba-hambaku berputus asa? Maka Nabi SAW pun kembali lagi, lalu bersabda, bergembiralah, tempuhlah kebenaran dan mendekatlah pada kebenaran. Nah, ini hadisnya ya ikhwah azani wa azzakumullah dari Abu Hurairah. Jadi suatu hari Nabi SAW menemui beberapa sahabatnya yang sedang tertawa dan berbincang-bincang. Maka beliau pun berkata kepada mereka, demi Allah yang jiwaku ada di tangannya, seandainya kalian mengetahui apa yang ku ketahui, niscaya kalian akan sedikit tertawa dan banyak menangis. Seandainya kalian mengetahui apa yang ku ketahui, yaitu perkara akhirat, surga dan neraka. Karena beliau menyaksikan sendiri dengan mata kepala beliau surga dan neraka, betapa ngerinya neraka dan betapa indahnya surga. Jadi kata Nabi, seandainya kalian mengetahui apa yang ku ketahui, yaitu perkara akhirat, surga dan neraka, seandainya kalian melihat apa yang kulihat, niscaya kalian akan sedikit tertawa dan banyak menangis. Lalu Nabi pun pergi dari situ, dan orang-orang di situ, para sahabat Nabi habis itu langsung nangis mendengar nasihat beliau. Maka Allah pun memberikan wahyu kepada beliau, wahai Muhammad, lima tuqannitu ibadi, kenapa engkau membuat hamba-hambaku berputus asa? Artinya ketika beliau memberi nasihat seperti tadi, sebagian sahabat merasa seakan-akan nggak mungkin masuk surga karena begitu beratnya amalan untuk menuju surga dan betapa ngerinya neraka. Mereka merasa berputus asa. Maka Nabi pun kembali lagi kepada mereka lalu berkata, abshiru, bergembiralah, wasaddidu, tempuhlah kebenaran. Artinya berusahalah melakukan amalan dengan sebenar-benarnya. Wa qaribu, kalau tidak minimal mendekati. Nah, ini maksud hadis ini. Nah, dari hadis ini kita bisa mengambil beberapa pelajaran. Di antaranya pertama, akhirat menuntut atau mendorong orang yang mengimaninya untuk sedikit tertawa dan banyak menangis. Keimanan kepada akhirat mendorong orang yang mengimaninya untuk sedikit tertawa dan banyak menangis. Artinya, kalau kita benar-benar beriman pada akhirat, maka akan tampak pada diri kita perilaku sedikit tertawa dan banyak menangis. Orang yang selalu tertawa, di mana-mana isinya humor terus, majelisnya majelis humor terus, apa yang ditonton humor terus, orang seperti ini menunjukkan
Yang seperti ini menunjukkan bahwa orang tersebut keimanannya kepada akhirat kecil, atau bisa jadi tidak ada. Karena akhirat itu melihat surga membuat kita rindu masuk surga, melihat neraka membuat kita takut dari neraka. Nah, yang seperti ini mendorong kita sedikit tertawa dan menangis. Kenapa? Karena amal kita bisa tidak masukkan ke surga. Nah, ini yang jadi pertimbangan. Makanya karena kita tahu amal kita tidak seberapa, maka ini mendorong kita untuk sedikit tertawa dan banyak menangis. Itu faedah pertama. Faedah kedua yang bisa kita petik dari hadis tadi, lembutnya hati para sahabat Nabi. Kenapa? Karena setelah Nabi nasihati tadi, apa yang terjadi pada para sahabat? Mereka nangis. Nah, inilah para sahabat Nabi, dikasih nasihat langsung tersentuh hati mereka menangis. Beda dengan kebanyakan kita. Lalu faedah berikutnya yang bisa kita petik dari hadis tadi juga, larangan membuat orang lain berputus asa. Berputus asanya apa? Kita memberikan ancaman-ancaman tapi tidak memberikan dorongan. Memberikan ancaman, nanti kamu kalau melakukan maksiat begini, ancamannya begini, siksa yang begini, tapi tidak diberikan janji kalau meninggalkan maksiat dapat surga, dapat pahala. Nah, makanya dalam Islam metode pengajaran dan dakwah yaitu targhib wa tarhib, memberikan ancaman plus memberikan iming-iming, ya. Itu faedah ketiga. Lalu faedah keempat yang bisa kita petik dari hadis tadi, yakni ini faedah terakhir, yang diperintahkan bagi kita semua yaitu melaksanakan amalan dengan sebaik mungkin, harus benar-benar tepat, tapi kalau tidak bisa minimal mendekati, apa ya, artinya kita dituntut melakukan amalan dengan sempurna 100%, tapi kalau tidak bisa minimal ya 90%, 70%. Jangan sampai kita nggak sanggup melakukan amal 100%, ditinggalkan secara keseluruhan. Nah, ini tidak benar. Yang benar kita bertakwa kepada Allah semampu mungkin, semaksimal mungkin, sesempurna mungkin. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.